saudaraku. Shalom. Saya menyapa kita yang ada di sini. Saya menyapa juga kita yang ada di rumah masing-masing. Amin. Baik yang dibuat Tuhan ada bersama dengan kita. 17 ayat 20. Saya akan bacakan, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pikir seperti ini, kenapa sebesar itu Tuhan butuhkan iman? Biji sesawi itu seperti biji bayam, dan itu sangat kecil sekali. Saya pikir kenapa gak Tuhan suruh sebesar biji nangka, ya, atau sebesar biji alpukat, agak besar, saudara ya. Tapi setelah virus corona ini, saudara, pas lewat saya dari kamar mandi, saya teringat tentang biji sesawi. Saudara tahu nggak, virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan mikroskop yang melihatnya pun bukan mikroskop biasa, yang khusus, saudara. Begitu kecil sekali, lebih kecil dari bakteri. Bisa mengguncang dunia, benar nggak, saudara? Cina diguncang, Amerika, Italia, Spanyol, saudara. Seluruh bangsa-bangsa diguncang dengan virus yang sangat kecil, saudara. Jadi nggak salah Yesus mengatakan, ya, biji sesawi itu bisa menyup, kita katakan kepada gunung ini beranjaklah, maka itu akan tercampak ke laut. Saudara, virus yang kecil asli aja bisa mengguncang dunia, apalagi iman, saudara. Saya percaya ketika kita memiliki iman, di dalam Matius 17 ayat 20, makanya Tuhan berkata, saudaraku, hai orang yang kurang percaya, katanya. Saya percaya ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, haleluya, ketika badai malapetaka datang, saudara tidak kerasa gerusuk, saudara tidak ketakutan, saudara tidak menjadi orang yang tidak care, saudara. Kita melihat ya, saking takutnya kita mendengar COVID-19 ini mulai ada di Pelalawan ini, saudara, kita sudah ketakutan bertemu dengan orang. Kita sudah membenci orang yang masih dikatakan ODP, saudara. Kita mulai menggunjing, membicarakan, wah si anu, harusnya, saudaraku, orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi ini, saudara, dia akan memiliki iman. Jadi kalau orang yang memiliki iman, dia akan tenang. Seperti lagu, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Orang yang tenang itu, saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, mereka akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur. Jadi ketika kita memiliki iman, bukan mengeluh, tetapi ada rasa syukur. Bagaimana cara orang bisa melihat kita bersyukur? Kayak tadi saya bilang ya, kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang optimis. Kita bisa, saudara, menghancurkan setiap paradigma yang salah, ya. Kalau dikatakan, oh ini kutuknya Tuhan, ini Tuhan izinkan, saudara, supaya manusia bertobat. Ya, kita nggak perlu menyalahkan. Ada yang bilang negara China yang salah menciptakan virus corona di Wuhan. Ada mengatakan negara Amerika punya politik. Saudara, nggak perlu dikambing hitamkan negara manapun, saudara. Tapi kita harus mengambil, Tuhan berikan aku iman sebesar biji sesawi, supaya aku mengerti apa maksud Tuhan di balik virus ini. Saudara, banyak perkara yang kita syukuri. Di Batam sekarang, saudara, sudah didirikan rumah sakit khusus untuk COVID-19. Saudara, sebelumnya tidak ada. Terus lanjut, ya, lanjut nanti. Ini, saudara, pemerintah Jepang mulai memperhatikan,
ya, ribuan tunawisma, saudara. Orang-orang gelandangan pengemis, mereka perhatikan, ya, mereka berikan saudaraku kamar pribadi, diberikan saudaraku komputer, kamar mandi saudara, untuk menghibur mereka sehingga mereka ditempatkan di tempat-tempat yang layak. Coba saudara, kalau nggak ada COVID ini, adakah orang memperhatikan orang pengemis? Ya, ini salah satu Jepang. Tapi Tuhan izinkan supaya setiap pemerintah yang selama ini tidak care dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Bahkan di beberapa negara, saudara, mereka menaruh bahan-bahan makanan di pinggir jalan kepada orang yang tidak mampu mendapatkan makanan mereka, yang itu boleh diambil. Saudara, luar biasa nggak saudara? Saya rindu jemaat GKKD, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, boleh peduli kiri kanan kita, bukan menghakimi, bukan memojokkan orang yang sudah kena positif virus corona, bukan. Ya, malah kita harus menunjukkan bahwa iman kita itu benar-benar seperti Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang care dengan manusia, pas saking care-nya saudara, luar biasanya saudara. Bukan hanya saudaraku kuasanya dia tunjukkan, tetapi nyawanya diberikan kepada saudara dan saya, saudaraku, ya. Lanjut. Oke, kita belajar saudara. Kalau kita tadi bandingkan, ya, bagaimana biji sesawi dengan virus, saudara. Virus ini berkembang biak, ya, memperbanyak diri di tubuh inang. Tubuh inang itu tubuh manusia lewat paru-paru. Dia memperbanyak diri, saudara. Mana lebih hebat, saudara? COVID-19 daripada Roh Kudus. Kalau iman sebesar biji sesawi itu, saudara, itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Makanya kalau udah Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Ketika anak-anak Tuhan mengangkat tangan, ketika anak-anak Tuhan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Dan saya percaya saudara, ya, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, saudara, kita bisa membuat keluarga kita tenang, kita bisa membuat saudara-saudara kita tenang, kita bisa membuat perkataan kita menenangkan keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, kota kita, negara kita, bahkan bangsa-bangsa lain. Saya percaya perkataan inilah yang Tuhan butuhkan, saudaraku, dan dunia butuhkan. Ketika Yesus, ya, bertemu dengan perempuan Samaria, saudaraku, seorang pelacur, saudara, perkataannya seperti air kehidupan yang mengalir, saudaraku, meneguhkan wanita ini, sampai wanita ini berkata, dia kaget, saudara. Dia katakan, engkau Tuhan. Saudara, yang selama ini dia butuhkan, dia dapati di dalam pribadi Yesus. Saya rindu kita semua, saudara, ketika wabah ini terjadi, ada perkataan-perkataan firman yang ada dari hati kita yang memiliki iman. Kita sampaikan perkataan-perkataan firman yang meneguhkan orang lain, yang menguatkan orang lain, yang tadinya sakit, saudara, termotivasi. Seperti yang saya bilang tadi, kesaksian seorang hamba Tuhan, sama-sama mereka sudah positif corona, saudaraku. Ketika dia berbicara, orang itu punya kekuatan, semangat hidup, sehingga dia sembuh. Saya rindu juga, ya, jangan saudaraku, dengan COVID ini, saudara, kita akan melihat dan akan berpengaruh. Saya tidak akan bilang buruk, saudara, itu kata-kata negatif, tapi akan berpengaruh. Saya rindu, mari kita anak-anak Tuhan bangkit, katakan bahwa Tuhan kembalikan ekonomi ini, seperti Tuhan memulihkan, saudaraku, ekonomi waktu terjadi kelaparan, ya, atas bangsa-bangsa. Hanya Mesir yang punya bahan makanan kelimpahan, saudara, tapi Tuhan pulihkan ekonomi di negara-negara lain, saudara. Saya percaya juga Tuhan akan memulihkan, sekalipun hanya beberapa bulan ini, saudara, banyak yang tutup. Saya melihat banyak PHK karyawan, saudaraku, ya, Ramayana ditutup, saudaraku, ya, banyak lagi, saudaraku, kuliner makanan itu ditutup, saudaraku.
dari mana omset mereka. Tapi saya percaya kita yang berkata bahwa Tuhan itu hebat, iman itu seperti sebesar biji sesawi itu akan menggerakkan tangan Tuhan untuk kita katakan, Tuhan kami percaya Tuhan akan pulihkan ekonomi kami, Tuhan akan buat semua itu lebih stabil lagi. Ketika sudah masa ini akan, selagi masa ini belum Tuhan lewatkan, kita perlu iman. Iman itu iman yang bersyukur, iman yang mengalahkan dunia. Saya akan buka saudaraku, ya, iman yang mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan setiap kata-kata gagal, setiap kata-kata ekonomi akan terpuruk, setiap akan kata-kata mengatakan akan terjadi kemiskinan di negara-negara. Itu saudara, kita katakan, Tuhan kami percaya kuasa firman Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, itu akan mengubahkan semuanya. Ya, memang sekarang saudaraku belum seperti yang kita lihat. Itulah katanya iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Itu saudaraku, belum kita lihat, tapi kita mulai memperkatakan Indonesia, hati Tuhan, negara makmur, negara yang damai sejahtera. Bahkan bangsa-bangsa lain, ya, Amerika, India, ya, Singapura, Malaysia, Australia, semuanya sudah disebutkan. Kita bersyukur saudara, beberapa hamba-hamba Tuhan menggerakkan setiap doa-doa. Saya mendengar ada namanya doa Yabes, saya bergabung namanya doa sahabat saudaraku. Kita punya komitmen setiap jam 10 itu kita berdoa 10 malam, doa berantai saudara. Saya bersyukur saudaraku, dan saya percaya bukan hanya di Indonesia, negara lain juga saudara berdoa untuk wabah ini. Semua ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudaraku, bahwa ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, bukan saudaraku, lebih dari virus corona mengguncangkan dunia saudara. Iman itu lebih dari saudara. Virus dengan biji sesawi belum bisa biji sesawi saudara, ya. Berarti iman kita itu akan jauh lebih dari saudara. Buktinya saudara, banyak saksian di YouTube bagaimana Tuhan orang virus corona, bagaimana negara-negara lain saudaraku, mereka beribadah di jalan-jalan saudaraku, mereka berseru di perumahan-perumahan, mereka menaikkan pujian penyembahan. Dan saya tahu saudaraku, itulah semua itu Tuhan izinkan supaya nama Tuhan, nama Yesus dimuliakan, baik di Indonesia bahkan di negara-negara lain. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bahwa Allah yang luar biasa memberikan kita iman sebesar biji sesawi yang akan memindahkan masalah ini saudaraku untuk lebih baik lagi, melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang besar, melakukan pekerjaan yang besar atas Indonesia, bahkan atas negara-negara yang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.